Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 perpajakan dengan materi yang kami dapat yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Puturia Armelita dengan NIM 19170110046 dan rekan saya yang kedua yaitu Kade Ardi Santika dengan NIM 19110110011 dan rekan saya yang terakhir yaitu Putu Panesa Olaria dengan NIM 19110110004. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan pada kali ini yaitu yang pertama pengertian pajak, yang kedua fungsi pajak, yang ketiga subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, yang keempat dasar hukum dan prosedur pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir denda dari pajak bumi dan bangunan. Baik, langsung saja ke materi. Untuk materi pertama, saya yang akan menjelaskan. Pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Menurut Profesor Dr. Rohmat Semirto, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrapretasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Jajaningrat, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Materi selanjutnya yaitu fungsi pajak menurut Mujianti dan Aris pada tahun 2011. Yang pertama yaitu budget air atau anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya, dan biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, reguleren atau fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu stabilitas. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, penguputan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu redistribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah atau pajak daerah. Kemudian ada objek pajak bumi dan bangunan, yaitu adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, selanjutnya adalah objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang pertama adalah digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua ada digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan sosial yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketiga adalah digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan itu. Lalu yang keempat adalah merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dikuasai atau dibebani suatu hak. Lalu yang kelima adalah digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir adalah digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dasar hukum dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak. Hukum pajak yang juga sering disebut dengan hukum fiskal yaitu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum pajak material dan yang kedua hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum atau perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebut secara eksplisit maupun tidak, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yaitu hukum pajak formil. Adalah hukum atau peraturan formil yang menjelaskan tentang siapa sebagai subjek dan apa sebagai objek, berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan, penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Selanjutnya yaitu ada prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak BP dapat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama bank pemerintah. Jika Anda membayar pada bank pemerintah, isilah surat setoran pajak atau SSP yang telah tersedia di bank sesuai dengan ketetapan yang tercantum pada SPPT yang diterima. Yang kedua yaitu petugas pemungutan. Jika Anda membayar lewat petugas pemungutan, tunjukkan SPPT dan mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB. Yang ketiga yaitu kantor pos dan giro. Jika Anda membayar lewat pos dan giro, belilah formulir giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 dimasukkan pada kotak PBB yang tersedia di kantor pos dan giro. Yang keempat, dengan cara mentransfer jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak. Maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim ke KP PBB yang menerbitkan SPPT. Selanjutnya yaitu denda dari pajak bumi dan bangunan. Terdapat beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Berikut daftar kriteria tersebut. Yang pertama yaitu objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga yaitu objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan sebagai perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir yaitu objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional ditentukan oleh Menteri Keuangan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari penjelasan materi pajak bumi dan bangunan dari kelompok 4. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.